Om Swastiastu. Rajang Semang, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam channel Bapak Sang Nyoman Bambang Kusuma Jaya, yang tentunya channel Bapak selalu menyajikan materi pelajaran. So pasti materi pelajaran ya. Pasti materi pelajaran. Nah, materi pelajaran kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal PAS tema 3 semester 1 di kelas 6 ya. Jadi kita akan belajar dari pertanyaan ya, tanya jawab ya. Di sini kita akan lihat pertanyaannya ya. Kita buka dulu layar lebar ya. Di sini ada kata tanya. Apa kata baku dari teknologi? Nah, ya tentunya kata baku teknologi adalah teknologi. Jadi bentuk baku dari kata teknologi adalah teknologi. Kata teknologi sering ditulis dengan teknologi atau teknologi, yang adalah salah dan tidak baku ya. Jadi pembahasan kata baku adalah penulisan atau penggunaan kata-kata yang ditulis sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan juga mengikuti ejaan yang disempurnakan atau ED. Biasanya kata baku diperuntukkan untuk menulis dokumen atau surat yang bersifat formal, resmi, penelitian dan lain-lain. Jadi kata tidak baku sendirinya biasanya berbentuk atau terbentuk karena kebiasaan seseorang atau kurangnya edukasi terhadap pembenaran kata-kata yang baik. Nah, berikut inilah ciri kata baku. Itu kata baku menggunakan bahasa resmi yang ada di suatu daerah tanpa dipengaruhi oleh bahasa lain, baik daerah maupun asing. Tidak melakukan pemenggalan kata dengan tujuan untuk mempersingkat kata tersebut. Jadi tidak ambigu atau bermakna ganda. Nah, ya, kata ambigu bermakna ganda ya. Jadi tidak ambigu bermakna ganda. Menggunakan himbauan yang tepat apabila diperlukan. Oleh karena itu kita perlu memperluas pengetahuan kita akan kata-kata baku agar kita tidak salah ketika menulis sebuah dokumen yang bersifat resmi. Selain itu, fungsi dari penggunaan kata baku adalah sebagai pengikat rasa persatuan. Kata baku menggunakan bahasa resmi pada suatu negara, maka dari itu dengan kita menggunakan kata baku secara tidak langsung kita dengan bangga menggunakan bahasa yang adalah identitas suatu negara. Jadi bahasa kita bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Dan kejelasan dokumen, penggunaan kata baku juga bermakna ganda akan memudahkan bagi pembaca ketika ingin memahami isi surat dan dokumen kita. Dan juga identitas bangsa dengan mayoritas pada sebuah kelompok masyarakat menggunakan bahasa yang sama berkomunikasi, maka bahasa tersebut menjadi bahasa identitas mereka ya. Seperti bahasa Indonesia ya. Nah, berikut adalah contoh dari beberapa kata yang sering terjadi. Yang berikut ini adalah contoh dari beberapa kata yang sering terjadi kesalahan dalam penulisannya ya. Nah, contoh teknologi sering ditulis dengan teknologi. Nah, ini ya sebenarnya kata bakunya teknologi. Kalau tidak baku teknologi. Antri, nah, antri sebenarnya yang baku ya, tapi sering ditulis antri ya. Kemudian akhirat ditulis akhirat. Cabai sering ditulis dengan cabai. Detail sering ditulis dengan detail. Ekstrim sering ditulis dengan ekstrim. Bagaimana ditulis dengan gimana. Nah, ini sudah seperti kebiasaan ya. Seperti kebiasaan. Kemudian efektivitas disebut dengan efektivitas. Nah, ini sebenarnya harus pakai P rumput tapi dipakai F ya. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan. Apa saja hak kita di sekolah? Nah, jadi kita sebagai siswa, anak sebagai siswa di sekolah tentunya kita berhak untuk mendapatkan pelajaran ya. Mendapatkan pelajaran, mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti fasilitas kita belajar seperti bangku, meja dan lain sebagainya, juga fasilitas telepon juga kita memerlukan komunikasi dengan orang tua kita. Jadi anak tidak perlu bawa HP namun sudah ada telepon sekolah. Namun sekarang di zaman ini tidak berlaku lagi telepon sekolah ya, karena semua pada membawa HP ya. Nah, di sini ya tentunya kita harus belajar menyikapi hak kita di sekolah dan kewajibannya. Kalau seorang siswa menuntut hak mendapat pelajaran ya, jadi seorang siswa menuntut haknya untuk belajar, tentunya siswa berkewajiban membuat tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya ya. Jadi tugas-tugas. Jadi hak siswa mendapat pelajaran tentunya dia berkewajiban untuk membuat PR, membuat tugas yang lainnya ya. Kemudian di suatu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing. Nah, menurut
agamanya ya, berbeda menurut agamanya dan kepercayaan yang diatur dalam pasal. Yang ini kita akan belajar dengan pasal. Jadi ini kedengaran menjamin kemerdekaan adalah pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1 ya. Oh, betul? Nah, kita cek lagi ya. Jadi pasal 29 kita lihat dari Google ya. Nah, ya. Kita lihat dari Google apakah itu betul. Pasal 29 ayat 1. Nah, kalau pasal 29 ayat 1 tentunya berbunyi, coba kita lihat. Bunyi pasal 29 ayat 1. Menurut BPHN, 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, itu jadi ya. Jadi negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing dan menurut agamanya dan kepercayaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 ya. Jadi pasal 29 ayat 1 tentang negara mengatur tentang negara berdasarkan atas ketuhanan ya. Jadi diingat ini pasal 29 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya, sedangkan pasal 29 ayat 1 merupakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang esa ya. Nah, kemudian di dalam teks eksplanasi ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, di sini kita akan bicara mengenai bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi disebut juga sebagai apa. Nah, jadi bagian penutup dari teks eksplanasi disebut juga sebagai interpretasi. Jadi interpretasi istilah ialah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi bagian akhir penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut dengan interpretasi. Ya, jadi ingat, jadi interpretasi ya. Kemudian kita bicara masalah materi IPA ya. Arus listrik yang mengalir melalui beberapa cabang adalah ciri-ciri dari rangkaian. Nah, kita mengenal ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel ya. Jadi rangkaian listrik yang memenuhi jawabannya dari soal ini ya, arus listrik mengalir melalui beberapa cabang adalah ciri dari rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel jadi rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik yang bercabang-cabang. Kalau cabang satu dimatiin, cabang yang lain masih hidup. Kalau rangkaian seri beda, dia satu cabang dia. Kalau satu dimatiin, semua mati karena dia berseri dia. Ya, itu contohnya ya. Kemudian perubahan energi yang terjadi pada alat solder dari alat energi titik menjadi energi apa? Nah, jadi alat solder itu tahu, alat solder itu alat yang menghubungkan satu kabel dengan kabel lain dan alat-alat dari komponen-komponen listrik ya. Contoh komponen radio banyak, alat-alatnya TV juga banyak. Nah, dihubungkan dengan alat solder, itu dimana alat solder alat yang bisa mencairkan timah sehingga bisa dipakai untuk menghubungkan satu kabel dengan kabel yang lain. Jadi perubahan energi yang terjadi pada alat solder adalah dari energi listrik menjadi energi panas ya. Jadi dari listrik ini kemudian menjadi berubah jadi panas untuk mencairkan timahnya ya. Nah, masih ingat dengan lagu Marian Tomong? Nah, lagu Marian Tomong merupakan lagu dari berasal dari daerah Tapanuli ya. Jadi lagu Marian Tomong berasal dari daerah Tapanuli. Nah, siapa pencipta dari lagu Marian Tomong? Tentunya Guru Nahum Situmorang ya, Guru Nahum Situmorang. Jadi guru pencipta lagu Marian Tomong adalah lagu Nahum Situmorang. Nah, tinggi rendahnya nada yang tepat saat bernyanyi disebut dengan istilah. Nah, jadi istilah tinggi rendahnya nada sering disebut dengan intonasi. Jadi intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Jadi tinggi rendahnya nada adalah pada kalimat yang memberikan penekanan
dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Di dalam membantu proses belajar, pengaruh internet. Nah, jadi dalam membantu proses belajar adalah pengaruh internet di bidang ya. Jadi dengan adanya internet atau WiFi maupun paket kuota yang ada di HP maupun di laptop ya, WiFi-nya, ini merupakan proses belajar dipengaruhi oleh di bidang pendidikan. Jadi alat-alat canggih dari internet atau WiFi berguna untuk belajar merupakan perkembangan di bidang pendidikan ya. Ada seorang penemu yang namanya penemu Gareth Augustus Morgan. Jadi penemu Gareth Augustus Morgan yang bermanfaat untuk ya, jadi penemuan Gareth Augustus Morgan itu seorang penemu di mana penemu ini melihat ya kerancuan di jalan raya dan sering terjadi kecelakaan. Nah, untuk menghindari sering kecelakaan, maka Gareth Augustus Morgan menciptakan sebuah alat yang namanya traffic light atau lampu lalu lintas ya. Jadi ada lampu lalu lintas, ada berwarna merah, hijau, dan kalau merah berarti berhenti, kalau kuning hati-hati, dan kalau hijau jalan ya. Jadi itu penemuan dari Gareth Augustus Morgan ya. Jadi pencipta dari lampu lalu lintas. Nah, ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, jadi apa saja kewajiban anak di rumah? Sebagai seorang siswa, selain ada kewajiban di sekolah, juga ada kewajiban di rumah. Nah, kewajiban anak di rumah itu tentunya yang utama itu belajar juga ya. Jadi utama anak di rumah berkewajiban belajar untuk memperoleh masa depan yang cerah. Selain itu ada kewajiban membantu orang tua. Setelah kita meluangkan waktu belajar barang 2 jam, sisanya kita membantu orang tua ya. Membantu orang tua agar orang tua bisa diringankan pekerjaannya ya. Mungkin yang bisa dilakukan yaitu menyapu, membersihkan ngepel, bersihkan kaca, atau membantu memasak, menyiram, dan lain sebagainya ya. Itu kewajiban anak di rumah. Juga anak-anak berkewajiban menjaga kesehatan agar tidak menularkan penyakit. Jadi kita menjadi anak-anak yang sehat walafiat ya. Bagaimana kehidupan masyarakat setelah ditemukan kompor gas? Nah, tentunya kehidupan masyarakat setelah ditemukan selain kompor gas atau setrika listrik semakin enak karena pekerjaan dapat terbantu, berbeda dengan sebelum ditemukan setrika dan kompor gas ya. Kalau dulu orang memasak tidak memakai kompor gas, dia memakai namanya tungku yang terbuat dari batu bata ya, yang kemudian alat pembakarannya digunakan kayu bakar ya. Kayu yang dibakar baru bisa digunakan untuk memasak dan lain sebagainya ya. Sehingga agak repot ya, kita harus mencari kayu bakar, kemudian kayu itu harus dikeringkan dulu baru bisa dipakai ya. Sehingga banyak orang-orang zaman dulu itu menyetok ya, menyimpan kayu bakar banyak sekali ya, karena kayu bakar yang disimpan awalnya dipotong ya, dipotong di hutan, kemudian disimpan baru kering. Setelah dia kering baru bisa digunakan. Kalau kita memotong pohon ya, pohon kayu di hutan, kemudian kita pakai langsung memasak, tidak akan bisa, tidak akan nyampe setahun pun anak memasak tidak akan selesai ya. Jadi harus dikeringkan. Tapi kalau kompor gas tinggal kletek udah nyala ya. Jadi itu keringanan kita di zaman sekarang ya. Nah, apa yang dimaksud tangga nada? Nah, kita akan tahu apa itu tangga nada. Nah, tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada, mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol ya. Nah, selain kita belajar pasal 29 ayat 2 yaitu tentang negara menjamin kemerdekaan kita melakukan ibadah ya, bersembahyang ataupun kita berkepercayaan ya, kita juga akan mempelajari tentang pasal 28 ya. Jadi pasal 28D ayat 1 ya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi seorang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ya.
Jadi itu pasal 28D ayat 1 ya. Pasal 28D ayat 1 ya. Nah, selain itu juga ada sebuah pertanyaan ya yang mungkin Anda bisa pakai acuan ya. Nah, segala sesuatu yang harus kita kerjakan disebut juga, jadi segala sesuatu yang harus kita kerjakan, segala sesuatu yang harus kita kerjakan merupakan kewajiban. Nah, segala sesuatu yang harus kita peroleh namanya hak. Jadi antara hak dan kewajiban berbeda ya. Sebelum kita menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban. Apa itu kewajiban? Segala sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Kemudian kita lihat ada suatu pertanyaan yang menyebutkan bahwa alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kalor adalah contohnya apa? Ya, contoh jadi alat listrik yang dapat berubah dari energi listrik menjadi energi kalor, energi panas, yaitu contohnya mungkin ada itu solder yang tadi ya, jadi solder sebagai pemanas. Kemudian kita lihat Anda sering pakai setrika juga ya. Nah, ada juga energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Nah, contoh kipas angin ya, kemudian bor listrik. Kemudian ada energi listrik dirubah menjadi energi cahaya, itu lampu LED, semua lampu ya, baik lampu neon dan sebagainya ya. Di saat negara lain tertimpa bencana, maka negara-negara di dunia ikut membantunya. Hal tersebut adalah contoh perkembangan globalisasi dalam bidang apa? Bidang sosial. Nah, jadi ada beberapa perkembangan globalisasi ada di bidang kesehatan, kita memberi bantuan obat-obatan. Ada kini perkembangan globalisasi di bidang sosial, yaitu membantu memberikan bahan-bahan makanan ya yang tertimpa bencana. Ada juga perkembangan globalisasi tentang budaya, yaitu kita menampilkan atau kita tukar budaya. Artinya kita berusaha saling menampilkan, saling memperkenalkan budaya kita masing-masing dan saling menghargai budaya orang lain ya, budaya kita juga dihargai. Juga ada perkembangan globalisasi di bidang ekonomi, yaitu kita dalam bisnis maupun pembelian kita bisa bersifat online ya. Jadi kita belanja online itu ya. Kemudian seperti tadi ya, kita akan belajar tentang beberapa materi pelajaran ya, dimana kita akan melihat tentang perubahan yang terjadi. Nah, ini ada lagi ya. Contoh ya, proses listrik masuk ke rumah. Nah, jadi proses listrik masuk ke rumah yaitu lampu di rumah penduduk dapat menyala karena adanya arus listrik. Nah, arus listrik terjadi karena elektron mengalir dalam rangkaian listrik. Nah, arus listrik yang ada di rumah dihasilkan oleh generator. Nah, jadi generator ini dipasang di air terjun ya, di sungai ya, dipasang di dekat sungai ya, dimana ada namanya kincir. Nah, jadi kincir itu, jadi di sungai yang ada air terjunnya diletakkan suatu kincir. Nah, kincir ini dihubungkan dengan generator, sehingga jika air itu jatuh di kincir, maka generator pun akan bergerak sehingga bisa membangkitkan listrik ya, pusat pembangkit listrik dengan generator. Jadi arus listrik kemudian disalurkan menuju kabel, menuju gardu-gardu. Nah, dari generator dialirkan ke gardu-gardu gardu penerima. Selanjutnya arus listrik disalurkan ke rumah penduduk. Nah, itu prosesnya ya. Jadi beberapa alat yang bisa digunakan. Nah, jadi pentingnya kita membaca suatu informasi dengan kita melihat isinya ya, apa yang harus ditulis atau disimpulkan, sehingga kita benar-benar bisa membaca materi yang ada ya. Ya, demikianlah sedikit tentang ulasan prediksi soal PAS tema 3 semester 1 kelas 6 SD ya di tahun 2021. Nah, semoga bermanfaat. Apa yang ada kita perlu pelajari dan kita gunakan sebaik mungkin. Jika memang itu tidak perlu, jangan digunakan ya. Jadi ini merupakan bahan referensi dalam menjawab soal. Semoga beruntung bagi anak-anak yang sudah stay tune atau memperhatikan video Bapak. Itu Bapak tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.